Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Utlia Matlaul Hasna dengan NPM 2010301082 dan teman saya yang bernama Saya Trinaldi Ridho Sejati, NPM 2010301120. Di sini kami akan menjelaskan materi kelas 10 KD 3.3 menganalisis struktur, isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan dibaca. Sebelum ke materi, kita akan mengetahui apa saja sih yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Yang kedua, ciri-ciri teks eksposisi. Yang ketiga, unsur-unsur teks eksposisi. Yang keempat, struktur teks eksposisi. Yang kelima, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang keenam, langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang ketujuh, contoh teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi berupa gagasan, pendapat, dan fakta yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai suatu hal. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan. Di dalam teks eksposisi, berisi tentang pengetahuan dan informasi berdasarkan objek yang dikaji oleh penulis atau pembicara. Yang kedua, bahasanya baku dan disampaikan secara lugas. Maksudnya, tidak berbelit-belit dan disampaikan secara langsung. Yang ketiga, bersifat netral atau tidak memihak. Di dalam teks eksposisi, tidak boleh memihak terhadap suatu objek yang sudah ditentukan sebelumnya. Ciri yang keempat, berisikan fakta-fakta sebagai alat kontribusi sekaligus konkretisi. Di dalam teks eksposisi harus menggunakan fakta sebagai bukti yang kuat. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama ada gagasan. Gagasan disebut juga ide atau pendapat yang isinya pernyataan berupa komentar, saran, penilaian, dorongan, dan bujukan. Kemudian unsur yang kedua ada fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis, berupa pengenalan isu, masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Tesis biasanya terdapat pada bagian pertama paragraf. Kemudian struktur yang kedua ada argumentasi. Argumentasi menjadi bagian kedua pada struktur teks eksposisi yang berisikan kumpulan argumen untuk memperkuat pernyataan sebelumnya. Argumentasi biasanya berisikan fakta-fakta yang bisa mensupport penyampaian tesis pada bagian sebelumnya. Kemudian struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Pada bagian ini kita akan menemukan kalimat ataupun paragraf yang intinya memberikan penegasan atas pendapat dan argumen dari sang penulis. Adapun hal-hal yang ditegaskan kembali biasanya dianggap sangat penting dan menjadi pokok dari pembahasan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahasnya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebab untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif atau bisa disebut juga dengan konjungsi kausalitas. Sebagai contoh yaitu kata jika, maka, sebab, disebabkan,
karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan. Contohnya yaitu kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Kemudian kaidah yang keempat yaitu menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verb, yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Contohnya yaitu kata-kata memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, dan berpikir. Kemudian kaidah yang kelima yaitu menggunakan kata-kata perujukan seperti menurut, berdasarkan, atau merujuk. Kemudian yang keenam, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, atau seharusnya. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Yang keempat, mengembangkan gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Yang terakhir, menulis teks eksposisi. Berikut ini merupakan contoh teks eksposisi tentang COVID-19 yang akan dibacakan oleh teman saya. COVID-19 adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda dunia saat ini. Virus ini berawal dari wabah yang ada di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit melainkan mencapai ribuan orang, bahkan sekarang telah mencapai jutaan. Penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Pemberian status pandemi bukan tanpa alasan, tetapi karena penyebaran virus ini begitu cepat. Bahkan bukan hanya menyerang negara asalnya saja yaitu Cina, tetapi virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara yang telah mencatat adanya korban jiwa di tempat mereka. Contohnya, seperti negara kita yaitu Indonesia. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di negara lain pun banyak korban jiwa yang berujung kematian. Hal ini menjadikan virus ini begitu ditakuti, karena jumlah korban jiwa yang tidak sedikit dan lagi penyebarannya yang sangat cepat. Salah satu hal yang membuat virus ini menjalar begitu cepat yaitu gaya hidup masyarakat yang kurang sehat dan tidak mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Untuk menghadapinya, perlu kerjasama seluruh orang, bukan hanya tenaga medis saja, supaya pandemi segera berakhir dan semua aktivitas kembali. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.